أصولهم ومشايخهم وإخوانهم وذريتهم وإخوانهم وأخواتهم أن الله تقسم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة وأعد علينا بركة وشرفتهم وكرامتهم سيئنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mas kacamatanya Mas kan Mas? Mas. Bisa ini. Sini Mas. Kok bisa turun ke dalam? Bisa koneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi sabirina as-sadiqin al-qanitin al-munfiqin al-mustaghfirin bil ashar alladhina hum amanatu hadhil ummah al-ma'sumah min al-istima' ala al-khata' wal ghawayah wa ala alladhina tabauhum bi ihsan wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalus tsamin. Contoh yang ke-8 dari beberapa masalah furu'iyah yang sering diperdebatkan di antara komunitas muslim, yang sesungguhnya siapapun orang yang melaksanakan beberapa hal dari yang diperdebatkan itu, pastikan mereka punya argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena tradisi ini merupakan sesuatu yang sebelumnya telah dilakukan oleh para salafus soleh, para penganjur Islam di Nusantara yang mengikuti para guru sebelumnya sampai kepada para tabi'in, para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ya, kita akan kaji tentang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziyaratu hazihi, permula ini menjelaskan tentang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rihal, dan mengikat kendaraan ilaiha kepada ziarah. Itu artinya memastikan bahwa perjalanannya, siapapun orang ini sejak awal meniatkan diri untuk mengunjungi sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Al-Qadhi Iyad fi kitabih, di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa,
itu nama kitab. Asy-Syifa ya, artinya penyembuh ya, obat untuk mengetahui hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziaratu qabrihi bermula berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min sunanil muslimin, termasuk tradisi orang-orang muslim. Mujma'un alaiha, yang disepakati apa alaiha sunanul muslimin, tradisi itu. Wa fadilatun, dan memiliki keutamaan-keutamaan, murghabun fiha, yang disenangi apa fiha, tradisi itu. Tradisi berziarah ke makam Nabi itu sudah dilakukan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh orang setelahnya sampai hari ini. Tentu tradisi itu tidak akan pernah berkembang sampai hari ini kita jumpai kalau tidak menjadi sebuah kesepakatan yang menyebutkan bahwa tidak ada masalah dengan berziarah ke makam Nabi, dan tentu berziarah ke makam Nabi ini memiliki keutamaan dan diseyupiakan. Sumarawa kemudian meriwayatkan siapa Qadiyat di sana dengan sanadnya al-muttasil yang sampai an Ibni Umar, dengan sanad yang muttasil an Ibni Umar. An Ibni Umar diwariatkan dari sahabat Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa adalah zaroni, mengunjungi siapa manni akan diriku fil Madinah, di Madinah, muhtasiban, dalam keadaan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena maka ada siapa man itu adalah fijiwari, tetap di sampingku. Wa kuntu, dan ada siapa aku adalah syafi'an, orang yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan, lahu pada man, pada seorang yang berziarah itu, yaumal kiamah, di hari kiamat. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepastian. Kana jiwari, dan wa kuntu, bukan akunu ya. Kuntu syafi'an. Jadi siapapun orang yang berziarah ke Madinah berharap semata-mata berziarah ke makam Nabi ya, di Madinah, dan berharap mendapat ridha Allah, maka Nabi memastikan siapapun mereka akan di sisinya, dan kelak Nabi akan memberikan pertolongan di hari kiamat yang tidak ada satupun orang memberikan pertolongan kecuali Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa fi hadisin akhar, dan adalah tetap di dalam hadis yang lain, man zaro, bermula redaksi man zaro. Man bermula barang siapa adalah zaro, mengunjungi siapa meni akan diriku, ba'da mamati, setelah kematianku, faka'anna mazaroni, maka seolah-olah zaroni mengunjungi atau sowan siapa mani padaku fi hayati, dalam hidupku. Siapa yang tidak kepingin berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Karena itu bagi siapapun orang yang kebetulan belum berkesempatan ke sana ya, atau sudah, maka harus dievaluasi ya. Jadi karena memang ribuan orang bahkan jutaan di tempat yang sama mereka berharap bisa mendekat, sementara kerajaan Saudi tidak memberikan kebebasan orang
untuk berziarah sebagaimana dalam perspektif yang kita kenal ya. Kita bersimpul di dekat makam Nabi, kemudian membaca apa saja yang ditradisikan. Jadi istilah ziarah itu kalau di Madinah maka kita hanya diperkenankan melintas dengan mengucapkan salam ya, kepada Nabi, kepada dua orang sahabat yang lain yang ada di dalam makam Nabi kita Muhammad SAW itu. Karena ribuan orang berjamaah. Karena itu tetap harus diadabin dengan tata krama, ya, mengedepankan etika, termasuk pengalaman ketika orang berebut untuk ikut sholat di Raudhah. Ya, Raudhah itu tempat antara mimbar Nabi Muhammad SAW dengan rumah yang sekarang menjadi makam Nabi itu. Itu namanya Raudhah. Dulu warna karpetnya itu hijau ya. Jadi di luar itu berarti bukan Raudhah, tapi hari ini ya yang kita lihat karpetnya itu persis karpet ya di sini itu ya. Warnanya itu persis ya. Hijau itu karena itu di sementara yang pengen ke situ banyak maka selalu berebut itu dengan berlari. Kadang-kadang orang tidak paham bahwa di dekat itu ada Nabi. Tentu kita mestinya kalau ada Nabi kita nggak berani melakukan itu, kita lupa. Jadi yang ada itu egoisme kita untuk mendapatkan tempat yang menurut kita strategis ya. Karena kita punya harapan kelak kita juga akan menempati satu taman di taman surga itu dalam doa kita. Jadi karena itu harus dengan adab ya. Bagi orang-orang khusus memang difasilitasi dengan pengawalan yang ketat sehingga tidak berdesak-desakan dan seterusnya. Tapi bagi orang awam ya, maka untuk sampai akses mendapatkan Raudhah itu juga itu masalah ya. Tetapi sesungguhnya begitu kita masuk Masjid Nabawi mendekat ya, kalau kita tidak semata-mata pengen di Raudhah ya, berziarah ke makam Nabi itu ada tempat strategis ya di luar Raudhah tetapi masih dekat. Ziyadatun qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Madinatu bermula kota Madinah itu fiha adalah tetap di dalam kota Madinah itu kubri bermula kuburanku, wabiha dan di Madinah dan adalah tetap di Madinah baiti bermula rumahku, wa turbati dan kuburanku, wa haqqun dan adalah hak ala kulli muslimin atas setiap orang muslim termasuk muslimah, ziaratuha bermula mengunjungi Madinah. Karena itu paket umroh, paket haji ya selalu diberikan kesempatan orang kalau paket haji itu sampai 8 hari. Habis 8 hari itu difasilitasi bisa melaksanakan sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Itu yang disebut arba'in itu ya. Ada orang yang kadang-kadang kalau komunikasi dengan pemilik hotel itu tidak pas, itu bisa kurang dari 40, tapi bagi orang yang begitu longgar, jadi pemilik maktab atau hotel itu kadang-kadang diberi lebih, orang bisa sampai 41 ya. Sebelum kepulangan ke Indonesia atau sebelum keberangkatan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau paket umroh maka bergantung ya akad-akatannya sebelum berangkat di Indonesia mau berapa hari, yang lebih lama itu di Makkah atau di Madinah ya.
Akhrajahu meriwayatkan akan hadis ini siapa? Ad-Tabrani, Imam Tabrani. Qala bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man bermula barang siapa adalah zara mengunjungi siapa man qabri akan kuburanku, wajabat maka haruslah lahu bagi man apa syafaati pertolonganku. Siapa yang udah tidak kepengen itu ya. Makanya dengan musim pandemi Covid ini ya, kita hanya punya harapan tidak terlampau lama. Coba bayangkan kalau orang ini ada seseorang atau siapapun yang kebetulan belum pernah menunaikan ibadah haji dan belum berkesempatan umroh, mestinya tahun ini dalam catatan administrasinya. Mendadak karena satu dan lain hal pertimbangan Covid akhirnya ditiadakan. Yang repot siapa yang bisa memastikan tahun depan dia akan haji. Sekalipun bisa saja kalau untuk hajinya dia akan diwakilkan oleh orang lain. Bagaimana dengan berziarahnya? Kalau salam bisa kapan saja di mana saja. Qala berkata siapa syair, man zara qabra Muhammadin nala safa'ata fi ghadin illahi kurira dzikruhu wa hadisuhu ya munsidi waj'al salataka da'iman jahran alaihi tahtadi fawwar rasulul mustafa dzul judi wal kafin nadi wa huwal musyaffa fil wara min haul yaumil mau'idi Shalla alaihi rabbuna malaha najmul farqadi. Man bermula barang siapa adalah zara berziarah siapa man qabra Muhammadin akan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nala maka akan mendapatkan siapa man asyafa'ata akan pertolongan Nabi fi ghadin di hari esok, maksudnya di hari kiamat. Billahi demi Allah kurira diulang-ulang apa zikruhu, diulang-ulang apa zikruhu penyebutan itu ya. Wa hadisu dan hadis penyebutan Nabi, wa hadisu dan hadis Nabi ya munsidi wahai orang yang menghiburku, mendendangkan, menghibur. Waj'al jadikan solataka membaca solawatmu daiman dalam keadaan langgeng, jahron dalam keadaan keras alaihi kepada Nabi tahtadi maka mendapatkan hidayah siapa kamu. Bahwa dan bermula Nabi adalah ar-rasul utusan al-mustafa yang dipilih, Zuljudi yang memiliki sifat kedermawanan, wal kafin nadi dan artinya yang memiliki sifat dermawan. Wahwa dan bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-musyaffa', orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat fil wara di dunia, min hauli yaumil mau'id di kondisi haul itu kondisi yang kita semua tidak merasa nyaman ya, seperti kondisi ketika orang dalam bencana. Haulun minal ahwal ya, haul jadi kondisi bahasa Jawanya poyang paying ya, kondisi kelak ya, kondisi kelak di hari yang dijanjikan.
Itu haul. Jadi kondisi yang kita semua dalam ketidaktahuan. Yang pertama, kapan Allah itu akan segera memberikan pengadilan kepada semua hambanya, ya. Kemudian yang kedua, ya, kira-kira nanti masuk surga atau neraka, ya. Ketika disampaikan bahwa matahari yang hari ini kita rasakan panasnya tidak kepalang itu kelak akan diturunkan, ya, ke di atas kira-kira 1 mil, ya, di atas kepala kita, kira-kira 1,5 kilometer. Jadi kita merasa itu sama dengan satu jengkal tangan. Panasnya kayak apa, ya. Ketika orang, ya, semua tidak ada yang pakai busana, ya, kecuali orang yang banyak sedekahnya, maka sedekahnya yang akan menutupi auratnya mereka. Karena Sayyidah Aisyah pernah bertanya bagaimana Nabi yang malu itu, nggak ada orang sempat melihat aurat orang lain karena dalam kondisi yang orang sendiri, ya, dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, itu haul, ya, jadi berkecamuknya orang menunggu kepastian kapan pengadilan amal dilakukan. Sholat, semoga memberikan rahmat yang agung alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rabbuna, Tuhan kita, malaha sepanjang bercahaya panajmul farqati, bintang farqat. Bintang farqat, nama bintang diinformasikan letaknya di daerah kutub, ya, kutub selatan. Summa qala, kemudian berkata siapa Syekh, wa fil fasl ladzi aqadahu fi takhsisihi, wa fil fasli, dan di dalam satu fasal alladzi aqadahu yang mengikatnya, fi takhsisihi dalam memberikan pengkhususan, memberikan ilustrasi lebih detail, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bitablighi sholatiman, dengan menyampaikan bacaan sholawat, ya, seseorang sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan rahmat yang agung siapa Allah alaihi atas Nabi, wasallama, dan memberikan keselamatan, minal anami, dari seluruh manusia. Ada satu penjelasan terkait dengan khususiyah, ya. Jadi keistimewaan Nabi terkait dengan bitablighi sholatiman sallallahu alaihi wasallam minal anam. Jadi penyampaian sholawat siapapun kita, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya, diriwayatkan, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata siapa sahabat Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, bermula barang siapa adalah sholat, membaca sholawat alaiya, kepadaku, inda qabri, di samping kuburku, sami'tuhu, maka mendengar siapa aku akan man, ya. Waman, dan bermula barang siapa sholat, membaca sholawat siapa man, ya, na'ian, dalam keadaan jauh dari Nabi, bulightuhu, maka disampaikan siapa akuhu akan man. Jadi seperti layaknya kita bersolawat di sini, ya, maka Nabi itu diperdengarkan, bulightuhu. Jadi kalau kita datang ke sana, ya, maka Nabi mendengarnya. Tapi kalau jauh kita dari Nabi, maka
Nabi mendapat informasi dari malaikat siapa membaca sholawat atas diri. Wa an Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, ya, inna sesungguhnya lillahi adalah tetap bagi Allah malaikatan malaikat sayyahina yang mengelilingi bumi, yuballighuni yang menyampaikan siapa malaikat ini pada diriku, an ummati dari umatku, assalamu akan salam, wa nahwahu dan sesamanya salam. Jadi ketika kita membaca sholawat, ya, di majlis-majlis taklim wal maulid, ya, berapa salam kita baca, maka malaikat itu akan yuballighun, akan menyampaikan kepada Nabi, ya, umat musi asibin sebut itu dalam perspektif, ya, kepercayaan dan keyakinan kita. Saat kita mahalul qiyam malah disampaikan arwah Nabi kita Muhammad SAW itu datang, ya, kepada kita. Karena itu mahalul qiyam itu tujuannya kita memberikan penghormatan atas kehadiran Nabi. Karena itu dalam kondisi seperti itu kita harus hormat. Mohon maaf, nggak boleh cengengesan, nggak boleh guyon gitu, ya. Dalam kondisi selayaknya guru kita datang, layaknya orang tua kita datang, yang kita kemudian berikan harus khudu, ya, khusyuk, ya. Tidak boleh membuat perilaku yang Nabi tidak berkenan, ya. Karena itu lagu-lagu yang dipilih itu tentu harus lagu-lagu yang herois, ya, yang heroik, yang mengajak orang itu memiliki sifat kepahlawanan, ya, yang memberikan motivasi. Jadi bacaan-bacaan ini mengantarkan kita kepada pengalaman spiritual, seolah-olah kita ini ada pada masa di mana Nabi ada, ya. Sehingga kita punya semangat, punya nyali yang kuat untuk memperjuangkan Islam, meneruskan risalah Allah SWT dan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi lagunya dipilih, jangan lagu ratapan anak tiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu lemah, jangan ngeslo itu yang santu. Tapi jangan lagunya Mickey Mouse, ya. Ya Nabi salam, ya Nabi salam, salamun alaik, ya Rasul salam, ya Rasul salam, salamun alaik. Nah, ngono tok gak apa bersama hore lah, ini itu enggak ada. Ya pilih lagu apa saja lah, ya. Kita mencoba menggunakan cover lagu-lagu hari ini yang banyak ragamnya, yang sopan, yang ada heroisnya, tapi tidak ngeslo, ya. Jadi seperti layaknya lagu Mars, semangat, ya. An Abi Hurairah tadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an Ibnu Umar dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna ahadan sesungguhnya seseorang la yusolli tidak membaca sholawat atau tidak mendoakan semoga Allah memberikan rahmat yang agung, ya, siapa akad aliyah padaku, kata Nabi, illa uridot kecuali disampaikan apa sholatuhu bacaan sholawatnya man ahad tadi itu alaiya kepadaku, khina yafruhu ketika selesai siapa man minha dari membaca sholawat. Malah disebutkan orang yang banyak membaca sholawat, maka kelak ketika orang itu menghadapi ajalnya Nabi yang menjemputnya. Karena itu baca sholawat yang banyak. Hanya itu kalau para kiai dulu memberikan contoh paling tidak 1000 setiap hari. Ya. Ingat-ingat ini, anna ahadan la yusalli alayya illa uridat sholatuhu alayya khina yafrugu minha, langsung disampaikan.
Allahumma ya Allah salli, semoga memberikan rahmat yang agung siapa engkau ya Allah, ala maulana, atas pemimpin kami, wa syafi'ina, dan penolong kami, Rasulillahi, yaitu utusan Allah, sallallahu alaihi wasallam, salatan, dengan permohonan mendapatkan rahmat yang agung, turdika, yang menyebabkan bacaan sholawat itu menjadikan ridho ka kepadamu, wa turdihi, dan memberikan ridho siapa engkau akan wa turdihi, dan berikan ridho siapa engkau akan wa tardo, dan memberikan ridho dan ridho siapa engkau biha, dengan bacaan sholawat itu, anna, dari kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala maulana wa syafi'ina Rasulillahi, salatan turdika wa turdihi wa tardo biha anna ya Rabbal Alamin. Ziyadatun, rawa, meriwayatkan siapa Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, ya. Nabi bersabda, man, bermula barang siapa sholat, memohonkan rahmat ta'zim, siapa man alaiya, padaku, indah qabri, di sisi kuburanku, sisi makamku, wakala, maka mengutus siapa Allah biha, ya, dengan bacaan sholawat itu, ya, malakan, malaikat, yablughuni, yang menyampaikan siapa malaikat ini padaku, wa kufiya, dan ditanggung apa amru dunia, urusan dunianya, wa akhiratahu, dan urusan akhiratnya, wa kuntu, dan ada siapa aku lahu baginya, adalah syafi'an, ya, yang memberikan pertolongan, wa syahidan, dan memberikan kesaksian, yaumal kiamati, di hari kiamat, tentu kepada orang yang membaca sholawat itu. Karena itu etika orang berdoa, yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca hamdalah, memuji kepada Allah, yang ketiga membaca sholawat dan salam, ya, baru kemudian memohon kepada Allah apa yang diinginkannya. Ukufiyah, ya Allah, ya, istajib lana bijahi sholawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca sholawat bisa dipakai wasilah. Ya Allah, mohon engkau berikan apa yang aku inginkan berkat bacaan sholawat ini untuk nabimu, hambamu Muhammad Rasulullah. Ufiya amro dunyahu, ya, wa akhirat. Kurang apa lagi, coba bayangkan. Ya, makanya orang selalu berpesan baca sholawat, baca. Kepentingannya tidak hanya hari ini, kelak apalagi. Sekali orang membaca sholawat, maka Allah akan berikan 10 kebaikan kepadanya. Qala, berkata siapa Syekh, walakin hunaka, tetapi ada tetap di sana, syirlimatun, bermula sekelompok kecil, minan nasi, dari komunitas orang-orang, wahaula, dan mereka itu, hum, ya, mereka adalah alladzina, orang-orang, hakaina, yang menceritakan siapa kami, anhum, tentang mereka, ya, man ziaratul kubur, yang menolak ziarah kubur, mana'u, ya, menolak siapa mereka, ziarah tahu, akan ziarah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasannafu, dan menulis mereka, mengarang siapa mereka, fi hadhil masalah, terkait dengan masalah ini, musannafatin, beberapa buku-buku, ya, wa asdaru, dan mereka menerbitkan fatwa, ya, fatwa-fatwa, tufimu, yang memberikan pemahaman apa fatwa itu ahlul Islam kepada para orang-orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, ya, memberi pemahaman annasyadar rihal, ya, menetapkan kepergian. Jadi makna letterlek yang dimaksud dengan kata sadrul rihal itu ini, menjerat tali hewan. Jadi misalnya dulu orang itu kan menggunakan kendaraan itu unta, kuda, ya. Itu sadrul rihal itu
memarkir binatangnya itu unta atau kuda ya, atau apapun ya untuk tujuan masjid. Jadi an-nasadr hal sesungguhnya tidak sekedar terminal atau parkir ini tujuan ya. Jadi orang yang menetapkan touringnya, kepergiannya ila ziyarati kepada ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu la yajuzu, tidak boleh. Jadi sekalipun ada banyak manfaat ya yang telah disampaikan tentang keistimewaan atau manfaat yang diterimakan Allah secara langsung kepada siapapun orang yang berziarah ke makam nabinya, yang berselawat kepada nabinya dan bersalam kepada nabinya, tetapi ada saja sebagian mereka itu yang menolak, tidak memperkenankan. Amalau syaddal mu'min rihalau ila zati masjidihi sallallahu alaihi wasallam lisolafihi. Adapun jika orang menetapkan ya, memastikan siapa mukmin rihlahu akan tujuan perjalanannya itu ila zati masjidi, ke mengunjungi Masjid Nabawi ya, masjidnya Nabi SAW, lisolati untuk sholat di dalam masjid, fadzalika maka bermula hal tersebut adalah jaizun, boleh. Jadi memaknai letterlek, memang ada hadis itu la tusaddur rihal illa bi salah satu masjid, nanti ada disebutkan di sini ya. Wa daliluhumul wahid, dan bermula argumentasi mereka itu argumentasi mereka al-wahidu yang satu-satunya only one ya, enggak punya dasar yang lain. Alladzi ja'aluhu, yang menjadikan siapa mereka akan dalil tersebut fi kulli musannafatihim, hampir di semua karangan-karangan mereka itu adalah qaulu sabda Nabi kita Muhammad SAW, la tusaddur rihal illa fi salasati illa ila salasati masajidah. La tusaddur rihal, tidak boleh diikat ya, tidak boleh orang menetapkan perjalanan, menetapkan keinginan untuk melakukan perjalanan illa ila salah satu masjid, kecuali kepada salah satu dari tiga masjid. Apa itu? Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi kalau mereka datang ke Mekah, ke Madinah, ke Palestina semata-mata untuk sholat saja boleh. Nah, yang menarik mereka tidak memperkenankan berziarah ke makam Nabi, padahal makam Nabi itu menyatu dengan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu masjid Nabi yang kemudian dikembangkan ya oleh beberapa khalifah sampai hari ini menjadi luas, bukan main. Jadi memanai terlalu letterlek. Qala, berpendapat siapa Al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tahta unwani fadilatil Madinatil Munawwarah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tahta unwani, di bawah atau di bawah titel, di bawah bab, di bawah tema tentang keutamaan Madinah Munawwarah ya, kota Madinah ini ala sair bilad ya, mengalahkan atas seluruh negeri-negeri. Wa dhahaba, dan memilih siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, ilal istidlal, untuk menjadikan dalil bihadil hadis, dengan hadis ini, la tusaddur rihal illa ila salati majazidah, filman dalam menolak minar rihlah, untuk bepergian li ziyaratil musyahid, untuk berziarah ke musyahid meziarah li ziyaratil masyahid, itu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, wa kuburil ulama, dan makam para ulama, wasulaha, dan orang-orang yang soleh, wama, dan hal wama tabayyana li anal amra kadzalik ya, makmurun biha, wama, dan hal-hal tabayyana, yang jelas li bagiku apa annal amra, bahwa hal tersebut kadzalika seperti itu ya, seperti itu artinya bali ziarah, bahkan ziarah itu makmurun biha, termasuk
diperintahkan, ya, makmurun biha diperintahkan apabila ziarah itu. Ya. Jadi mereka hanya mendasarkan la tusyaddur rihal illa ila salah satu masjid. Ya, jadi mestinya orang tidak boleh mengunjungi kemana-mana gitu ya. Tidak boleh ke Singapura, nggak boleh ke Sydney, nggak boleh ke New York ya. Harus mengunjungi itu ya 3 itu la tusyaddur rihal illa ila salah satu masjid. Harus 3, salah satu dari 3 masjid. Syukur 3 masjid ini ya. Dan informasinya Palestina itu sampai hari ini aman, sekalipun di beberapa tempat di wilayah Palestina ada konflik benar perang dengan Israel ya. Jadi fiman minar rihlah lizat, jadi nggak boleh. Padahal ketika orang itu menunaikan umroh di beberapa travel itu selalu ada ziarah li sab'il masajid. Jadi ada 7 masjid yang akan dijelaskan, termasuk dulu di Madinah itu ya, tapi kemudian diratakan oleh kerajaan Saudi. Dulu ada Khandaq ya, itu menjadi peristiwa. Khandaq itu galian. Jadi ketika sahabat Salman Al-Farisi mendengar Nabi mempersilahkan kepada sahabatnya untuk mencoba mendiskusikan apa yang kita lakukan sebagai strategi untuk menolak kedatangan musuh. Sayyidina Salman kemudian usul bagaimana kalau dibuat parit. Paritnya itu luar biasa, lebar dan dalamnya, yang kira-kira kuda itu kalau ngeloncat itu nggak bisa. Dan Nabi itu ikut bekerja sendiri. Nabi ikut menyertai para sahabatnya menggali Khandaq itu. Dan Nabi juga berdendang. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa anzilan sakinatan alaina asabitil agama illa qaina. Itu menyemangati. Ya layaknya para bapak-bapak tentara atau polisi yang kadang lay-lay terus nyanyi halo Bandung, semangat itu ya. Tapi itu doa nilainya ya. Jadi Nabi melakukan sendiri. Tapi itu orang hanya menceritakan dulu di sini ya. Dulu di sini tempatnya Khandaq. Hari ini tidak bisa kita lihat ya. Tidak seperti dakwahnya para wali ya yang datang ke tanah Jawa itu. Bukan hal yang sulit ya bagi para wali itu, seumpama berkenan untuk menghancurkan para candi-candi itu. Dengan mudahnya, karena wali-wali itu kemudian menguasai para pemimpin-pemimpin kerajaan, bahkan di antara mereka menjadi keluarga kerajaan. Bahkan mereka juga punya policy, punya power ya. Jadi kalau misalnya di Mataram dulu bongkar itu Borobudur, bongkar itu Prambanan, bongkar itu Mendut ya, itu bukan hal yang sulit. Tapi ternyata beliau tidak berkenan ya. Justru malah yang jos itu tampak sekali itu, lihat itu ya. Kawasan Borobudur itu ya, hari ini total 100% masyarakatnya adalah beragama Islam. Jadi yang mengunjungi Borobudur untuk tujuan wisata itu memang jauh lebih banyak daripada orang mengunjungi untuk kepentingan ibadah. Padahal itu makbad, itu tempat ibadah. Sama dengan di Singosari. Apa sih susahnya gempur itu? Ya, dibom sekali itu bisa, tapi nyatanya enggak. Nah, itu menunjukkan bahwa sebegitunya agama Islam itu memberikan kemudahan sehingga orang itu merasa. Jadi proses masuknya Islam ya, di Indonesia itu memang beda dengan masuknya Islam di wilayah-wilayah Timur Tengah ya. Jadi yang selalu kesannya itu datang dengan membawa pedang, datang dengan membawa parang, datang dengan membawa tombak. Tapi di Indonesia datang dengan membawa uang. Uang bukan dibagi-bagi ya supaya mereka itu terkesima dan mengikut, tapi uang sebagai media untuk melakukan perdagangan. Wal hadisu ya qala
Bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk pernah ada siapa aku adalah nahaitukum, melarang siapa aku kum akan kalian semua anziratul kuburi, mengunjungi kuburan-kuburan atau makam-makam, fazuruha, kemudian mengunjungilah kalian semua akan makam-makam itu, wala takulu, dan jangan berkata siapa kalian hujron, ya. Jadi memisah, ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan, ya, mengapa Nabi melarang waktu itu, karena ya, orang-orang Arab itu takdimnya terapresiasi oleh nenek moyangnya itu luar biasa, sehingga mereka sering menyebut atau mengulang-ulang kehormatan para leluhurnya, itu disebut-sebut itu. Nah, maka memperkenankan ke kuburan berarti mengingatkan mereka untuk selalu dalam kooptasi secara teologis mengagungkan para leluhurnya, tapi dengan cara dilarang itu artinya memutus mata rantai teologinya sampai ketika mereka itu benar-benar, ya, meyakini Allah yang esa dan Nabi Muhammad sebagai utusan dan hamba dan utusannya. Maka Nabi setelah melihat, ya, keyakinan teologinya masyarakat Arab waktu itu sudah cukup, maka Nabi memperkenankan, karena memang ada manfaat yang didapat dari orang ziarah kubur. Wal hadisu, dan bermula hadis adalah innama wal hadisu, bermula hadis innama warda, hanya saja datang apa hadis itu, fil masajid, pada masjid-masjid, walisa, dan tidak ada apa hadis itu, fi maknaha, di dalam makna, ya, makna masajid itu al masyahid, masyhad, ya, tempat-tempat yang bersejarah atau prasasti. Li'annal masajid, karena masjid-masjid itu ba'dal masajid salasa, setelah masjid-masjid yang tiga itu, mutamasilah, memiliki kesamaan. Wala baladun wala balada illa wa fihi masjid, dan tidak ada, ya, negeri illa wa fi, kecuali di satu negeri itu masjidun, ada masjid. Fala makna lirihlah li masjidin akhar, maka tidak ada arti, ya, untuk mengunjungi li masjidin akhar, ke masjid yang lain. Wa ammal masyahid, adapun tempat-tempat yang bersejarah, fala tatasawa, tidak sama, ya, apa masyahid itu, bal barokatu ziyaratiha, tetapi berkah ziarah, berkah mengunjungi masyad-masyad itu, ala qadri darajatihim, tetap atas ukuran derajat mereka, indallahi, di sisi Allah. Jadi memaknai terlalu letterlek. Sumakola, kemudian berkata, laita syi'ri, ya, laita syi'ri hal yamna'u hadal qail min sadri hal ila kubul anbiya alaihi salam misla Ibrahim, ya. Laita syi'ri, ya, barangkali syi'ri, bermula syi'irku, hal yamna'u, adakah menolak, siapa hadal qail, orang yang mengucapkan ini, min sadri hal, untuk mengunjungi, menetapkan kunjungan mereka ila kubul anbiya, ke makam-makam para nabi alaihi salam misla Ibrahim, seperti makamnya Nabi Ibrahim. Falman'u, bermula penolakan, min dzalika, dari hal tersebut, adalah fi ghayatil ihalah, adalah puncak kemustahilan. Fa idza jawaza dzalika, fa idza jawaza, ketika memperkenankan siapa mereka, siapa seseorang dzalika akan tersebut, fakuburul auliya, maka bermula makam-makam para wali, wal ulama, dan para ulama, wasoloha, dan orang soleh, fi maknaha, dalam arti, ya, tidak boleh ini, falayab udu, maka tidak jauh, apa ayakuna, ada apa dzalika, hal tersebut, min a'radil
rihlah termasuk tujuan-tujuan orang touring melakukan perjalanan. Kama anna ziyaratal ulama, sebagaimana ziarah kepada para ulama fil hayati, di dalam hidupnya, minal maqasidi, termasuk beberapa hal yang diinginkan. Jangankan membaca sholawat kepadanya di sisi di sisi Nabi, kubur Nabi, di jauh dari di mana Nabi dikubur saja masih direspon seolah-olah kita ada di dekat Nabi. Bagaimana kalau orang ini hanya menjadikan, jadi mengabaikan hadis-hadis yang memotivasi kita berziarah kepada Nabi, itu diabaikan, itu dinegasi, itu ditolak dengan hanya menggunakan satu hadis yang sesungguhnya cara memaknai hadis ini di luar cara para ulama itu memberikan arti, ya. Jadi mestinya ada konsentrasi. Karena mengapa sih orang itu datang di masjid, di informasi la tusaddur rihal illa salah masjid ini, maksudnya bahwa di 3 masjid ini tidak saja ada historisitasnya, ada sejarah yang melatar belakangi mengapa masing-masing masjid ini dibikin, ya. Jadi kepentingannya kita ke sana tidak semata-mata mengulang bagaimana kita melakukan sholat, tetapi bagaimana menapaktilasi, gitu. Seperti ketika Nabi kita Muhammad SAW sebelum diisrakan, ya, dimi'rajkan, itu ketika Isra, artinya ketika melakukan perjalanan dari Makkah, dari Saudi Arabia, dari Makkah sampai ke Palestina, kemudian dimaksudkan ketemu dengan nabi-nabi itu, ya, seolah mencoba mencari tahu bagaimana pengalaman masing-masing nabi itu. Jadi nabi itu diberikan materi tentang pengalaman masing-masing nabi, ya, sehingga ketika pada masanya, ya, ini nabi mendapati kekuatan yang luar biasa setelah mendengar cerita. Jadi ada napak tilas itu. Nah, artinya tidak semata-mata orang mengunjungi masjid itu hanya semata untuk melakukan ibadah sholat, dalam hal ini i'tikaf. Lebih dari itu, ya, ada makna. Karena itu, ya, ketika ditolak, artinya dilarang, ya, maka jangankan para ke makam para wali, ke makam para orang-orang soleh, kalau para nabi dan nabi kita Muhammad jadi ditolak, gitu. Padahal di sana seperti yang kemarin kita diskusikan terkait dengan ziarah kubur, itu lil itti'ad, ya, wa dzikrul maut wa dzikrul akhirat. Tujuannya kita datang ke makam itu untuk itu. Jadi kita mengambil pepeling bahwa kita juga akan diperlakukan seperti orang yang kita ziarahi itu. Tentu kemudian kita ingat kebaikan-kebaikannya dan kita termotivasi untuk melakukannya, ya, sehingga kita mendapat manfaat. Jadi penolakan itu sesungguhnya tidak sama sekali berdasar. Wa ini sesungguhnya aku, ya, ajabu merasa heran, summa ajabu kemudian merasa heran, ayyafhama memahami siapa zu aklin orang yang berakal, man aziaratihi mana yang mencegah atau melarang siapa orang yang berakal itu ziaratahu akan mengunjungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadis, dengan menyandarkan pada hadis ini, ma'afahmi jawazi sadri hal ilal Madinatul Munawwarah, bersamaan dengan hadis yang memberikan pemahaman bolehnya orang menetapkan, ya, perjalanan ke Madinah Munawwarah bi anwarihi, dengan cahaya-cahaya Nabi, lis sholatil aji sholat, karena sholat di masjid, di masjid Nabawi atau masjid Nabi kita Muhammad SAW. Wa inna ma'ajibtu musumma ajibtu, dan hanya saja heran siapa aku dan kemudian heran siapa aku min dzalikal fahmi, dari pemahaman itu, li'annal Madinah al Munawwarah,
karena Madinah Mu'anwarah, karena Madinah Munawwarah bi anwari dengan cahaya Nabi itu, maka nalah ayyukimah, ya, maka tidak adalah bagi Madinah apa ayyukimatin nilai apapun bainal bilad di antara negeri-negeri qabla hijrati, sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ilaiha ke Madinah. Wahadal masjid karim, dan sesungguhnya masjid yang mulia itu, wahadal masjidul karim, dan masjid yang mulia ini adalah masjiduhu, masjidnya Nabi kita Muhammad SAW. Laula idhofatu ilaihi, jika tidak menyandarkan masjid ini ilaihi kepada Nabi SAW, lakana maka ada apa Masjid Nabawi ini kakulil masjid sebagaimana masjid-masjid yang lain. La fadla, tidak ada keutamaan lahu bagi Masjid Nabawi ala ayyi masjidin, atas masjid mana saja min masjid dunia, masjid-masjid di seantero dunia. Jadi keagungan Masjid Nabawi itu ya karena ada Nabi kita Muhammad SAW itu, ya. Nah kalau kemudian orang menolak berziarah ke makam Nabi yang di mana makam itu ada di masjidnya, ini ironis. Kemuliaan masjid itu justru karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian ditolak ini gimana? Itu satu hal yang melekat, ya. Kubatul Khadra itu ya, kubah hijau yang dinyanyikan banyak orang. Jadi ya karena pemahamannya yang apa namanya sepihak dalam memahami itu. Ya, pemahamannya tidak komprehensif, tidak mencoba melihat hadis yang lain. Fal masjidu, bermula masjid, innama azma hadil adhamah, hanya saja keagungan innama azma hadhil adhamah, keagungan dari keagungan ini, wasarat, dan menjadi apa as-sholatu, sholat fi di dalam masjid ini bi alfi sholatin, itu setara dengan 1000 sholat fi siwahu, di selain Masjid Nabawi, minal masjid, dari masjid-masjid ya, yang lain, li'annahu, karena sesungguhnya Masjid Nabawi itu adalah al-masjidu, masjid alladzi ikhtarahu, yang memilih siapa Nabi akan memilih siapa Nabi ya, akan masjid itu, wabanahu, dan membangun siapa Nabi akan masjid itu, walladzi, dan sesuatu akana, yang ada ya, yang ada apa alladzi yusarrifuhu, yang memuliakan siapa nabihu akan alladzi bisolati, dengan sholat di dalam Masjid Nabawi, walladzi, dan sesuatu kanat, yang ada tahmi fihir rahmat, yang akan diturunkan fi di dalamnya apa ar-rahmatu, rahmat Allah, wal barakatuh, dan berkah Allah, li khutwatihi ya, li khutwatihi, karena apa namanya langkah yang telah diukir oleh Nabi bihululi saksihi ya, dengan ketulusan seseorang yang karim ya, fihi, di dalam masjid itu, sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana, dan ketika ada apa al-amru, hal tersebut hakada, seperti itu, fahal, apakah minal ma'qul, itu termasuk hal yang logis, ayukola, ketika diucapkan apa inna hadza, sesungguhnya ini adalah al-masjid, inna hadzal masjid, dan masjid ini, lahu, ada tetap bagi masjid itu, barokatun, barokah, ta'udu, yang kembali apa barokah itu, alal musafir, bagi yang mengunjungi ilahi, pada masjid itu. Falihada, karena ini ya juzu, boleh apa antusaddu, apa antusadda, ditetapkan apa arrihalu, perjalanan ilahi, kepada masjid itu ya. Kalau masalah seperti itu, apakah hal ini logis jika masjid itu diyakini memiliki keberkahan, yang keberkahan itu akan kembali kepada siapapun orang yang menunaikan atau yang mengunjungi sholat apa masjid itu, dan karena ada berkah, ada keberkahan di masjid itu, maka Nabi kemudian sabdakan la tusaddur rihal ya,
Tidak ada orang meniatkan perjalanan kecuali ke salah satu dari 3 masjid termasuk Masjid Nabawi. Amar Rasul, bermula Rasul alladzi ma'adzuma, ya, adzuma hadzal masjidu illa binisbatihi, yang tidak ada keagungan apa hadzal masjidu, masjid ini, illa binisbatihi, kecuali mengembalikan ya masjid itu ilahi kepada Nabi. Fala barokata, maka tidak ada keberkahan adalah ada di dalam masjid, ta'udu yang kembali apa barokah itu ila zairihi, kepada orang yang mengunjunginya. Jadi aneh gitu loh. Jadi kalau tidak karena Nabi yang membangun, kalau tidak Nabi yang memilih, dan kalau tidak karena ada alladzi kana yusarrifuhu, ya di situ ada mimbar Nabi, ada raudhahnya Nabi, itu maksudnya ya, yang kemudian di situ Allah memberikan rahmat dan barokah sebab orang yang mulia ini. Itu artinya bahwa kemuliaan masjid itu karena bukan karena sendirinya. Paham ya? Kalau Masjid Nabawi itu tidak ada makam Nabi dan tidak dispesialisasi oleh Nabi, maka sesungguhnya Masjid Nabawi itu tidak ubahnya dengan masjid-masjid yang lain. Jadi nggak ada. Jadi kalau kemudian sampai Nabi menyebutkan siapapun orang sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat itu pahalanya sama dengan 1000 kali sholat. Kalau orang sholat di Masjidil Haram, maka orang itu sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Itu keutamaan itu tidak melekat dengan sendirinya. Artinya Masjid Nabawi itu memiliki kemuliaan itu karena masjid yang dipilih oleh Nabi, yang dibangunnya. Gitu. Maka kalau kemudian orang itu ya memahami bahwa masjid itu punya keberkahan yang kembali kepada siapapun yang mengunjungi masjid itu, ya, yang karenanya Nabi kemudian bersabda, haruslah kita ini mengunjungi itu, menanggalkan atau melepas dari kebesaran Nabi, itu satu hal yang tidak bisa masuk akal gitu. Karena amar Rasul, karena Rasul yang sesungguhnya masjid ini tidak ada nilainya apapun kalau tidak dinisbatkan kepada Nabi. Namanya aja Masjid Nabawi, maka sungguh tidak ada keberkahannya apapun. Idzan kalau begitu la tajuzu, ya, la juzu, tidak boleh apa antusaddar rihal, ya, untuk menetapkan perjalanan ila ziaratihi, kepada ziarah untuk mengunjungi masjid itu. Jadi kebesaran Masjid Nabawi itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna hadza, sesungguhnya ini, innama yakuluhu, mengatakan akan pendapat ini siapa, al-majanin, ya, orang-orang yang majnun, ya, alladzi la yauna ma yakuluna, ya, orang yang tidak berpikir lebih dari konsekuensi dari apa yang dia katakan itu, au yakuluhu adun Islam, atau yang dikatakan oleh musuh Islam, wa rasul Islam, dan musuhnya orang-orang musuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Nabawi memiliki keistimewaan, ya, ini karena di dalamnya ada makam Nabi. Masjidil Haram punya keistimewaan karena di masjid itu ada Baitullah, Ka'bah. Masjid Aqsa, ya, punya keistimewaan karena tidak saja Masjid Aqsa itu menjadi masjid punjer, masjid pusat para nabi-nabi sebelum Islam, yang karenanya Nabi juga menapak tilasinya ke sana. Di samping Masjid Aqsa itu merupakan masjid di mana Nabi menjadikannya sebagai start untuk menunaikan Mi'raj, ya, sampai Baitul Izzah. Ya.
Semoga kita semua senantiasa diberi kesempatan oleh Allah bisa mengunjungi ya makam Nabi kita Muhammad SAW, menunaikan i'tikaf di Masjid Nabawi, dan tentu diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji dan umroh. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan panjang umur, ya, sehat walafiat. Allah juga memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Jika ada di antara keluarga kita, guru-guru kita yang kebetulan hari ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan dari syaitan wala alama, dan terkhusus semoga COVID-19 ini segera sirna sehingga kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang normal, dan semoga kita senantiasa diberikan ketetapan iman sampai satu waktu Allah memanggil kita, Allah berikan kepada kita husnul khotimah ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ilahal mustafa rasulullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakati nabiyil husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati min fitani. Rabbana anfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati min fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang nanya? Pertanyaan? Betul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi